Di episode sebelumnya, diceritakan setelah tabib Li, Fang, dan Fei Zheng berhasil mendapat kepingan es milik Tuan Yu dengan susah payah, mereka lalu bergegas mencari kepingan es lainnya yang kemungkinan saat ini dibawa oleh keturunan sekte Nanyin lainnya bernama Tuan Li yang diduga tinggal di desa terpencil jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Namun kali ini mereka harus menghadapi masalah yang cukup kompleks dengan Buduko di sana yang ternyata beliau adalah keturunan sekte Nanyin. Bahkan tabib Li harus menjadi korban sasaran beliau yang diculik oleh manusia Hirosin atas perintahnya. Beruntung Fang dan Fei Zheng mendapat bantuan dari Raja Arak untuk memaksa Buduko agar mau memberitahu di mana tabib Li disembunyikan.人头神的使者们，那儿就是天坑地缝。Singkat cerita, alhamdulillah mereka berhasil menemukan tabib Li yang justru tertidur di sana meskipun lecet-lecet dikit. Saat itulah tiba-tiba manusia Hirosin muncul untuk menyerang. Namun si Raja Arak yang sudah hafal dengan jurus yang dipakai oleh manusia Hirosin tersebut langsung bisa mengenali kalau manusia Hirosin itu adalah temannya yang waktu itu hilang. Ternyata dia jugalah yang melindungi tabib Li dari serangan manusia Hirosin lain karena mengenali botol minum pemberian Raja Arak yang dibawa oleh tabib Li sejak kedatangannya ke desa tersebut. Di sini tabib Li juga membawa mereka ke tempat para manusia Hirosin dikurung, di mana dia menjelaskan bahwa tempat tersebut dulunya merupakan sebuah ruangan milik sekte Nanyin yang digunakan untuk ritual serangga tank dan menciptakan apa yang dinamakan sebagai racun tengkorak, di mana yang menjadi kelinci percobaan adalah para ahli seni bela diri. Namun percobaan tersebut ternyata gagal karena tutorialnya kurang lengkap, sampai akhirnya para master bela diri tersebut justru menjadi manusia Hirosin. Tidak hanya itu, tabib Li juga memastikan kalau Tuan Li sudah tidak berada di sana, melainkan hanya pernah mampir di tempat tersebut. Mengetahui hal itu, akhirnya mereka pun melanjutkan tujuan utamanya mencari keberadaan Tuan Li, sementara si Raja Arak memutuskan untuk pisah jalan karena dia harus mencari obat demi menyembuhkan temannya yang menjadi manusia Hirosin. Namun sebelum berangkat, tabib Li mengajak Fang dan Fei Zheng kembali ke ruang rahasia yang sebelumnya dia temukan di dalam gua, di mana di sini terdapat banyak sekali benda-benda peninggalan sekte Nanyin dan salah satunya adalah catatan tentang proses pengendalian serangga tank, sebuah teknik rahasia milik sekte Nanyin. 用人的头骨，这分明是古南印秘术业火藤的炼制方法。 Ternyata serangga tank tersebut adalah sebutan dari api tank yang terdiri dari serangga tank betina dan jantan, di mana serangga api tank jantan saat ini berada di dalam wadah Luomo, sedangkan serangga tank betina di luar karena hewan tersebut hanya akan hidup abadi ketika menemukan inang. Nah, ketika seseorang berhasil mendapatkan serangga betinanya, maka dia bisa mengembangbiakan serangga jantan sebanyak mungkin dan mengendalikan serangga tersebut untuk masuk ke tubuh targetnya. Jadi intinya, api tank adalah senjata rahasia milik sekte Nanyin yang dari dulu dipakai untuk mengendalikan seseorang. Sementara para manusia Hirosin yang ada di sana merupakan salah satu proyek gagal yang dilakukan sekte Nanyin karena proses pembuatan api tank yang tidak lengkap. Oleh karena itu, mereka selama puluhan tahun terus-menerus melakukan praktek ilegal tersebut untuk menemukan formula yang pas dan mengendalikan semua master bela diri di daratan tengah agar tunduk pada kekuasaannya. 令人想要通过业火藤将中原武林控制起来。 Selanjutnya, mereka lalu menginterogasi Buduko untuk menanyakan kebenaran tentang api tank tersebut. Namun alih-alih menjawab, beliau justru mengancam tabib Li dengan mengatakan bahwa dia telah membantu majikannya untuk menyerang dengan membawa pasukan dari aliansi Jijuan. Fei Zheng yang mendengar hal itu pun langsung teringat dengan jati dirinya. Namun reaksi tersebut membuat racun di otaknya kembali kambuh, di mana di sini tabib Li lalu memutuskan untuk mengobati Fei Zheng menggunakan lintah yang dipelihara menggunakan obat Wuxin. Sehingga tidak butuh waktu lama, lintah tersebut akan menghisap semua obat Wuxin di dalam tubuh Fei Zheng. Dan ketika mereka berniat untuk pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba pihak dari aliansi Jin Yuan yang dikatakan oleh Buduko telah sampai dan langsung menyerang mereka.
Di sini, Tabib Li yang tidak kuasa melihat Fang sendirian berjibaku melawan serangan dari pihak aliansi Jin Yuan pun akhirnya terpaksa menunjukkan identitasnya yang sebenarnya, yaitu sang master bela diri sekaligus pemimpin sekte Shigu yang namanya selalu digunakan sebagai simbol kebenaran, yaitu Xiang Yi. Berbekal pedang Wenjin, pedang lentur pemberian San Gudao, diperlihatkan Xiang Yi yang dengan mudah menghabisi seluruh musuh yang berada di hadapannya, di mana reputasi sebagai seorang master bela diri benar-benar tidak diragukan lagi. Bahkan gadis suci yang mencoba melawan pun sama sekali bukan tandingannya, sampai akhirnya gadis suci menggunakan triknya dengan mengeluarkan senjata rahasianya untuk melarikan diri dengan membawa Fei Zheng. Setelah pertarungan tersebut yang menghabiskan semua tenaga dalamnya, di sini Xiang Yi juga harus menerima konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya, di mana racun teh hijau semakin cepat menggerogoti organ dalamnya, dan di sisi lain, Fang yang melihat hal itu justru emosi karena merasa menjadi orang yang paling bodoh setelah mengetahui bahwa orang yang selama ini bersamanya adalah pahlawan sekaligus orang yang selalu dia anggap sebagai gurunya. Dan juga dia justru curiga kalau Xiang Yi sendirilah yang telah membunuh San Gudao atau ayahnya Fang setelah melihat pedang Wenjin berada di tangannya. Bukan tanpa alasan, jadi 10 tahun yang lalu ketika San Gudao baku hantam dengan aliansi Jin Yuan, beliau memakai baju zira atau baju pelindung yang terbuat dari bahan impor, yaitu besi awan keras dan lembut yang tidak bisa ditembus oleh pedang biasa. Dan satu-satunya pedang yang bisa menembus zira itu adalah pedang dengan bahan yang sama, yaitu pedang yang dibawa oleh Xiang Yi. Di mana hal itu dibuktikan ketika pedang tersebut mengeluarkan aura biru ketika terkena darah. Hal itulah yang membuat Fang cukup yakin kalau Xiang Yi terlibat dalam kematian ayahnya. Dengan rasa kecewa, Fang pun akhirnya memutus ikatan persaudaraannya dengan Tabib Li dan berniat menyelidikinya sendiri hingga dia menemukan fakta sebenarnya dari kasus kematian ayahnya. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Fei Zheng yang sudah sampai di aliansi Jin Yuan dan mendapat sambutan hangat dari gadis suci dan para pengikutnya. Tanpa gadis suci sadari, Fei Zheng hanya berpura-pura lupa ingatan untuk mencari tahu rencana apa yang sebenarnya dilakukan oleh gadis suci di belakangnya. Dan akhirnya, Fei Zheng pun mendapat jawaban ketika menguping di depan kediaman gadis suci, di mana ternyata selama ini gadis suci telah mengkhianatinya dengan diam-diam bekerja sama dengan si majikan dan sekte Wan Sheng untuk mendapat wadah Luomo. Di sini, Fei Zheng yang mengetahui hal itu langsung bergerak dengan membebaskan dua bawahannya yang paling setia di dalam penjara dan menyuruhnya untuk perlahan mengambil kembali aliansi Jin Yuan dari tangan gadis suci, sementara dirinya berniat mengambil keuntungan untuk mendapatkan wadah Luomo walaupun dia tidak tahu secara pasti tentang benda tersebut. Kembali ke Fang yang sudah sampai di Balai Baijuan, di sini dia dikejutkan dengan sebuah kabar yang memberitakan bahwa Tabib Li telah menjadi tersangka setelah pihak dari Balai Baijuan mengetahui kalau dia telah bekerja sama dengan Fei Zheng, pemimpin aliansi Jin Yuan. Fang yang sudah mengetahui hal itu dari awal pun sempat melakukan pembelaan, namun dia justru membocorkan hal tentang wadah Luomo dan api Teng, di mana apa yang dilakukan Tabib Li tersebut semata hanya untuk menyelidiki wadah Luomo yang di dalamnya terdapat sihir terkuat dari sekte Nanjin, yaitu api Teng. Meskipun begitu, karena merasa heran dengan Tabib Li yang bisa bekerja sama dengan seorang monster selevel Fei Zheng yang sangat arogan dan seharusnya tidak akan mendengarkan siapapun, pihak Balai Baijuan masih tetap menyuruh Fang menangkap Tabib Li untuk diinterogasi terlebih dahulu dan akan dilepaskan jika memang Tabib Li tidak bersalah. Karena gak ada pilihan lain, sementara dirinya juga masih berstatus sebagai detektif Balai Baijuan, akhirnya Fang pun terpaksa menjalankan tugas tersebut. 这个案子就交由你负责。
Dan tidak butuh waktu lama, berkat informan dari Balai Becuan, dia berhasil menemukan keberadaan tabib Li di sebuah kota yang disinyalir merupakan bekas kediaman Tuan Li sekaligus desa yang terkenal dengan tambang batu jamrud di dalam tanah. 嘿，胆子倒是不小了。真是冤家路窄。 Namun dengan cerdik, tabib Li berhasil kabur dari kejaran Fang dan mampir di sebuah kedai bakpao untuk menanyakan info terkait bekas rumah Tuan Li, di mana salah seorang ibu dan si penjual seakan menutupi hal tersebut. Tidak hanya itu, dia juga sempat bertemu dengan seorang biksu yang mohon maaf tidak punya kaki sehingga tidak bisa berjalan. 大师， 贫僧到此已10余年了。 Sementara itu, sembari mencari keberadaan tabib Li, keberadaan Fang di sana juga adalah untuk mencari keberadaan anak buah Tuan Li, yaitu si kepala lembu dan si wajah kuda. Namun, alih-alih mendapat jawaban, Fang justru dikejutkan dengan kemunculan ibunya yang juga datang ke sana untuk membeli properti sebagai investasi masa depan. Dan tanpa Fang sadari, ternyata ibunya sudah mengundang tabib Li makan malam sebagai bentuk syukuran atas rumah yang baru dibelinya tersebut. Di sini mereka juga menemukan hal yang aneh ketika salah satu pelayan menemukan kotak dengan sejumlah uang yang cukup banyak di dalamnya. 谁说晚回去了？放了一箱子钱啊！ 阎王娶亲。 Setelah selesai makan, di sini tabib Li sempat mencoba sedikit demi sedikit meyakinkan Fang bahwa dia tidak membunuh ayahnya. Namun saat itu juga Fang yang sudah terlanjur jengkel justru melaporkan tabib Li kepada si Sui dari Balai Becuan dan Biciu dari Sekte Sigu untuk diinterogasi lebih lanjut. 等找到莲花楼所在，无论什么样的钢铁汉子， 定下了山，还给我绑了起来。 Singkat cerita, malam harinya ketika ibunya Fang sedang akan istirahat, saat itulah beliau diserang oleh perampok yang menculiknya. Kejadian itu pun tak luput dari pandangan tabib Li yang entah bagaimana bisa dengan mudahnya keluar dan sempat baku hantam dengan mereka. Namun perampok tersebut berhasil kabur melalui sebuah sumur. Ternyata sumur tersebut tersambung ke sebuah gua dan bekas tambang jamrud dengan jalur yang sangat rumit, di mana alih-alih bertemu perampok tersebut, tabib Li justru bertemu dengan Fang yang juga berusaha mencari orang yang telah menculik ibunya. 你看好李莲花，我去瞧瞧。 Di sini Fang menjelaskan kalau dia pernah mendengar rumor tentang Raja Neraka menikah, di mana Raja Neraka akan memberikan sejumlah uang dalam jumlah banyak di depan rumah, lalu dia akan menculik gadis dari tempat tersebut. Di sana mereka juga menemukan sebuah dipan yang terbuat dari jamrud, di mana setelah dicek dengan teliti, dipan tersebut bukanlah jamrud, melainkan bubuk kristal hijau yang menyerupai jamrud, namun sangat beracun, di mana bahan tersebut biasa digunakan untuk pestisida atau pembasmi serangga. Disinilah tabib Li teringat dengan sebuah teknik yang dapat mentransfer racun ke tubuh seorang gadis, di mana syaratnya orang tersebut harus mengetahui kondisi kesehatan korban dan satu-satunya orang yang patut dicurigai adalah tabib di sekitar kota tersebut. 少女身上， 李儿，赶紧把心眼燃了。 Di sini, walaupun sudah tertangkap basah, tabib gadungan itu masih sempat berusaha kabur. Sayangnya, dia justru ditangkap oleh Sisui dan Biciu yang sebelumnya telah diberitahu oleh Fang, di mana kemunculan dua orang tersebut otomatis membuat tabib Li pergi, mengingat sebelumnya dia adalah tersangka yang melarikan diri dari pihak Balai Becuan. 别动！ 那我们先带走去审，稍后你也来驿站询问。 好。 Dalam kondisi terikat, tabib gadungan itu lalu menyerahkan barang yang selama ini dicari oleh aliansi Jin Yuan, yaitu kepingan es ketiga yang disembunyikan di kakinya, di mana Sisui dan Biciu membawa kepingan es tersebut ke Balai Becuan untuk diperiksa keasliannya, sementara tabib gadungan tersebut dititipkan pada Fang. Kembali ke tabib Li yang saat ini berada di kedai bakpao. Meskipun tabib Li telah berhasil menangkap pelaku pertama penculikan tersebut, namun tabib Li masih belum menemukan pelaku satunya karena seperti diketahui perampok tempo hari berjumlah 2 orang.
Kecurigaannya pun mengarah kepada salah satu biksu yang memakai kursi roda yang kemarin dia temui, di mana ternyata biksu di hadapannya tersebut bukanlah biksu beneran, melainkan sedang menyamar untuk menutupi identitas aslinya, yaitu si wajah kuda. Dan itu berarti orang yang ditangkap Fang bukanlah Tuan Li, melainkan kepala lembu, di mana kedua orang tersebut adalah mantan anak buah Tuan Li yang dulunya kembar siam. 是逆运功法，把毒素进你身上。我急着要救弟弟，总算打听到这寒水寺的住址。即便日后金渊盟查来， Di sini si wajah kuda bahkan secara belak-belakan mengatakan kalau dia mengetahui orang yang di hadapannya tersebut adalah ketua sekte Sigu, yaitu Li Xiangyi. Di mana hal itu dia ketahui setelah melihat jurus langkah ringan yang hanya dikuasai olehnya tempo hari. Tidak hanya itu, dia juga mengetahui kedatangan Xiangyi ke sana adalah untuk mencari kepingan es asli, karena kepingan es yang diberikan kembarannya sebelumnya hanyalah kepingan es palsu, di mana si wajah kuda pun lalu membuat kesepakatan bersama Xiangyi dengan berjanji akan memberinya kepingan es yang asli, asalkan dia mau membebaskan adiknya si kepala lembu sekaligus menyembuhkan racun di tubuhnya menggunakan teknik Yangzu. 聪明人果然难对付。真将，李莲花，不用去了，李莲花我也放了。你怎么能？ Singkat cerita, setelah mengeluarkan si kepala lembu dari kurungan dengan bantuan ibunya Fang, di sini Tabib Li langsung bersiap untuk menetralkan racun di tubuh kepala lembu menggunakan teknik Yangzu. Tanpa mereka sadari, Tabib Li justru mentransfer racun teh hijau ke tubuh kepala lembu, karena dia sudah paham betul dengan tipikal pengkhianat seperti mereka yang tidak segan-segan mengorbankan begitu banyak nyawa gadis untuk kepentingan mereka sendiri. Tidak hanya itu, Tabib Li juga telah mengetahui soal kepingan es yang asli yang disembunyikan di bawah papan catur, di mana dia sebelumnya mengutus Fang untuk mencari kepingan tersebut menggunakan lebah pelacak. 刚刚被蜡烛烫到了。弟弟， Setelah berhasil menemukan kepingan es ketiga, di sini Tabib Li berniat melanjutkan perjalanannya untuk mencari kepingan es terakhir. Namun tanpa disangka, Fang justru ditangkap oleh wajah kuda dan kepala lembu, di mana mereka bermaksud menukar nyawa Fang dengan penawar racun teh hijau dan mengancam mereka sudah memasang peledak di gua tersebut. Tanpa mereka sadari bahwa racun top tier itu sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Tentu saja hal itu membuat Fang mak pelenggong karena dia baru mengetahui kalau selama ini Tabib Li berjuang keras melawan salah satu racun paling mematikan di dunia dan hanya mengandalkan teknik Yangzu untuk sedikit menekan racun teh hijau agar tetap hidup. Lalu memanfaatkan kelengahan mereka, Tabib Li yang sudah hampir pada batasnya pun tidak ingin buang waktu lagi dan langsung menghabisi wajah kuda dan kepala lembu dengan semua kekuatannya yang tersisa dan bergegas keluar sebelum tempat tersebut meledak. Namun bahkan setelah selamat dari insiden barusan, kali ini Tabib Li dan Fang yang sudah mentok pun masih mendapat masalah lain, di mana gadis suci dan pihak dari aliansi Jin Yuan telah menunggunya di luar untuk merebut kepingan es yang dibawa Fang. 去把罗摩天兵给我抢回来！ Karena kalah jumlah, sementara Fang harus melawan musuh seorang diri setelah Tabib Li mengalami luka serius akibat racun di tubuhnya kumat. Akhirnya Fang pun memutuskan untuk menyerahkan kepingan esnya ke gadis suci demi keselamatan mereka. Saat itulah ibunya Fang muncul untuk membantu, disusul kedatangan siswi dan Biciu yang membuat gadis suci kabur saat itu juga. 天机堂听令，自行撤。 Di sini sempat terjadi ketegangan ketika Biciu berniat menangkap Tabib Li, namun Fang yang merasa berhutang budi setelah diselamatkan sewaktu ditangkap oleh wajah kuda, dia pun dengan berani pasang badan untuk menolak perintah tersebut dan bahkan Fang rela melepas identitasnya sebagai detektif Balai Baijuan meskipun itu adalah cita-citanya dari kecil.
Melihat kondisi tabib Li yang semakin mengkhawatirkan, di sini Fang memutuskan untuk membawanya ke tempat tabib Guan, kakaknya Suci, di mana sebagai salah satu tabib tersohor, dia pun mengaku tidak akan bisa menolongnya dan menyuruh Fang untuk terus mentransfer energi Yang Zu yang telah diajarkan tabib Li sebelumnya. Di sini dia juga menyarankan untuk membawa tabib Li kepada seseorang yang mungkin bisa membantunya, di mana orang itu adalah istri dari mendiang gurunya Xiang Yi dan San Gudao sendiri yang bernama Bibi Jin. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Fei Zheng yang sedang mendatangi kediaman gadis suci dan memintanya untuk menjelaskan kronologi kejadian 10 tahun lalu ketika geger geden antara aliansi Jin Yuan dengan sekte Shigu yang ternyata juga melibatkan sekte Wansheng di dalam insiden tersebut. Tidak hanya itu, dia juga menanyakan siapa sebenarnya orang yang paling bertanggung jawab di sekte Wansheng. Namun dari semua pertanyaan barusan, Fei Zheng sebenarnya telah mengetahui bahwa gadis suci adalah keturunan sekte Nanyin yang berniat mengambil wadah Luomo. Tentu saja hal itu membuat gadis suci kaget, di mana dia lalu menjelaskan kalau dia berniat mengambil wadah Luomo dengan tujuan mengendalikan orang-orang agar aliansi Jin Yuan bisa menguasai daratan tengah. Mendengar hal itu, dia lalu meminta kepingan es yang dibawa oleh gadis suci dan menyuruhnya untuk segera mencari ketiga kepingan es lainnya. 让你的宗正明珠尽快找到罗摩顶和神，照旧行事，让你的宗